Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Aji Trip. Hari ini saya mau bikin tutorial dan cara setting di kamera action cam di Action DJI Osmo 5 ini ya. Kemarin saya belinya di paket ini combo adventure ya. Bagi kalian yang mau tahu apa aja kelengkapannya, bisa tonton di video saya sebelumnya waktu saya unboxing itu. Hari ini tadi saya baru aja habis latihan melihat-lihat settingannya, jadi sekalian aja saya langsung bikin videonya, biar kita sharing-sharing aja. Saya juga masih belajar ini, dan video ini dikhususkan untuk pemula. Barangkali kalian ada yang mau pengen beli atau yang sudah punya, kalau masih belum bisa cara settingnya, bisa kita sharing-sharing di sini. Oke, langsung aja. Ini case dari sananya ya, saya lepas dulu. Jadi lepasnya ini seperti ini di atas ini, kita lewat sini ya, kalau dari atas sini nggak bisa, soalnya ini ada lebih besar untuk penahan. Lepas dulu. Nah, oke, begini penampakan kameranya. Di sebelah sini ada tombol power buat ngehidupin, dan di bawahnya ada buat ngecas. Langsung dicolok, itu seperti kita ngecas HP. Ini bisa dibuka, kita dorong ke sebelah sini mengikuti tanda panah. Ini bunyi klik ya. Nah, ini bisa juga buat mic pakai adapter, bisa dicolokin di sini. Kemudian sebelah sini ini buat masukin baterainya, kita dorong ke sini. Nah, ke sini ya, tek, buka. Nah, ini baterainya sudah ada. Dan ini buat micro SD ya, taruh di dalam sini. Cuman saya masih belum mencoba masukin ini pakai micro SD nya, soalnya di kamera ini DJI Osmo 5 ini udah dilengkapi oleh memori internal seluas 47 GB. Jadi jangan khawatir kalau nggak ada yang punya memori ya, kartu memori, bisa kita pakai memori ini internal. Kita hidupkan ini ya, bukan, ini tombol powernya. Kalau ini buat ngerekam langsung. Jadi saya mau pasang dulu ini. Jadi masangnya harus, ini nggak bisa ya lewat sini, harus dari ini ada tandanya ngikutin ini. Nah, harus buka dulu. Nah, dibuka dulu, masukin dari layarnya. Oh ya, saya ulangi lagi, ini dikhususkan buat pemula. Kalau yang udah sering memakai ya boleh di skip aja, karena ini dikhususkan untuk pemula seperti saya juga sambil belajar. Ini ya udah masuk, kemudian kita kunci lagi. Nah, itu biar enak. Nah, dan ini juga saya udah sambil latihan tadi, udah nyiapin ini mountingnya yang magnet.
saya letakkan sekalian aja. Ini ada tongsisnya juga, saya dapat kemarin. Nah ini, jadi taruhnya bisa di sini. Nah, ini ada kliknya ya, ini. Nah, di sebelah sini juga bisa buat perekaman seperti ini. Nah, jadi saya taruhnya di sini aja dulu, biar enak sambil bikin pengaturannya, sambil setting pengaturannya. Udah ya, langsung aja kita hidupkan, kita tekan tombol powernya yang ini. Nah, kita mulai dari yang atas ini ya, itu yang ini ada tulisan 52M 20S, itu artinya berarti total ini ya, total space penyimpanan internal yang ada di kamera ini. Berarti maksudnya 52 jam 20 detik 57 menit 20 detik, itu maksudnya. Perekaman 2,7 ini 2,7 30 fps itu ya, bisa selama 57 menit 20 detik. Ini ya, saya pindah, itu klik di situ, tekan di resolusinya diubah ke 1080. Nah, jadi makin banyak kan ininya, jadi resolusi 1080 per 30 fps itu bisa merekam di 1 jam 19 menit. Ini RS ini penstabilan ya, kalau UW ini ultrawide ukuran lensa. Coba kita pindah lagi ke resolusi ini 4K 16:9. Nah, bisa merekam di 40 yang tersisa memori kita di ini ya, tersisa di memori internal, bisa merekam 48 menit 17 detik. Ini coba kita tinggikan frame-nya, fps-nya ya. Nah, jadi bisanya 29 menit 35 detik. Nah, itu ya. Kalau ini kita turun ke yang di bawah. Ini kalau kita ini menu. Nah, kalau kita pencet hasil perekaman kita, coba kita klik. Nah, itu kan ada muncul hasil perekaman kita. Kalau di sebelah sini bisa untuk menghapus. Nah, bisa langsung buat menghapus ini ya, kembali aja. Kalau di atas ini pilihan-pilihannya yang kita rekam ini. Nah, hasilnya yang kita rekam. Kalau di sini bisa juga, kalau mau hapus bisa klik di sini. Nah, jadi bisa semua ini klik, jadi semua file bisa dihapus, enggak susah satu persatu. Jadi kita kembali. Kalau di sebelah kanan ini untuk suara volume ya. Nah, ini. Nah, kita turunkan.
kencangkan, tinggal dipencet aja nih. Geser-geser bisa ya nih buat memilih. Cuman kalau mau pencet di sini juga bisa langsung melihat. Oke, kembali. Kalau kembali kita ke bawah. Ini buat menu di kamera ini. Coba kita tekan ini. Nah, jadi kalau ini menu-menunya ya. Menu di kamera ini. Coba kita hitung. Ini dari video 1, ada super malam. Ini pelacakan subjek, pelacakan subjek, slow mo, hyperlapse. Ini buat gerak cepat ya. Kalau slow mo ini buat gerak lambat. Kalau pelacakan subjek ini buat pelacakan kalau kita merekam itu jadi objeknya ngikutin. Ini super malam buat penggunaan malam. Ini video biasa dan ini foto. Kalau ini menu tambahan ya. Jadi yang menu utamanya ini foto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau di sini tadi settingan resolusinya ya. Ini resolusi 1080 bisa sampai 240 fps. Kalau ini RS ini penstabilan. Ini kalau off kan penstabilannya off. Kalau Rocksteady ini ya lebih stabil. Ini Rocksteady Plus lebih stabil lagi. Cuman lensanya agak menyempit, agak maju. Kalau ini baterainya ya, bisa kita lihat presentase baterainya dengan cara diklik ini. Nah, jadi muncul 69%. Kalau ini pengaturan di video ini ya. Ini fiturnya. Ini kalau kita mau warnanya ganti warna. Ini mode pro. Jadi saya nggak terlalu memainkan ini ya. Saya cuma memainkan mode auto ini aja. Dan ini suaranya juga bisa diatur ya di sini. Di sebelahnya ini bisa mono. Ini suara mic internal di kamera ini ya. Kalau kita nggak pakai ini mic eksternal, ini bisa stereo. Dan ini ada tingkat kebisingan. Ini bisa standar, bisa di kualitas tinggi. Kalau kita mau merekam di jalan atau motoran yang pakai mic ini, mic internal di kamera. Oke, di pojok paling bawah ini zoom ya, bisa zoom sampai 2 kali. Kalau mau di zoom kita klik dan kita tekan ini. Nah, ini bisa zoom. Nah, bisa zoom sampai 2 kali. Oke, lanjut yang ini tadi resolusinya ya, yang tadi. Ini resolusinya 1080 fps. Maksudnya resolusi 1080 bisa sampai 240 fps. Kalau 2,7K ini yang 16:9
bisa sama sampai 120. Yang ini 2K 4:3 ya, bisa sampai 120 juga. 4K 16:9 sampai 120. 4K 4:3 bisa sampai 120. Perbedaan 16:9 sama 4:3 ini mungkin layarnya 4:3 ini agak lebar lah, agak lebar. Kalau 16:9 ini kan, kalau 16:9 ini bisa, biasanya kita buat konten di YouTube atau di YouTube ya, konten di YouTube. Dan di atas ini ya, ini penstabilannya tadi off nih, off berarti off ya, nggak stabil berarti perekaman. Ini rock steady yang tadi. Ini lensanya ya bisa standar, lebar. Ini ultra lebar. Jadi saya biasanya merekam pakai ini rock steady ini aja kalau buat motoran, dengan lensa ini sesuai selera, bisa lebar atau ultra lebar. Lanjut di fitur selanjutnya, kalau mau ini kita atur kamera, bisa ini tarik ke bawah ya layarnya ini. Nah, muncul itu. Jadi yang gambar ini buat kita nambahin menu yang seperti saya tadi yang ada menu motor. Nih, tuh kan. Nih. Ini menu tambahan. Coba kalau kita klik, nah ini menu yang mau kita tambah apa? Bermain ski, menyelam. Ini ya. Ini untuk menyelam, berselancar, olahraga udara, balapan juga, ini bersepeda, motor, atau mendaki gunung juga bisa. Ini buat memancing juga ada, buat vlog. Jadi coba kita ini kita tambah buat menyelam. Konfirmasi aja ya kalau mau tambah, ini tekan. Nah, jadi menunya nambah nanti di ini, menunya nambah di sini ya. Itu yang kita tambah tadi. Nah, menyelam. Kita kembali. Kalau di sebelahnya buat kecerahan layar. Ini, jadi layar bisa lebih cerah. Ini layar lebih redup 1%. Sesuai selera aja. Kalau ini setting snapshot ini, kalau kamera mati kan, kalau kita pencet yang ini tadi, jadi bisa langsung ngerekam. Jadi tinggal pilih aja menu yang kalian buat, atau mau cari yang motoran kah, atau menyelam, atau ini hyperlapse. Kalau saya di video ini ya, saya buat di video. Jadi kalau kameranya mati, saya tekan ini, jadi langsung ngerekam mode video. Kalau ini di bawahnya tinjau layar tunggal. Nah, ini layar tunggal maksudnya ini kan layarnya ada dua, ini sama ini. Jadi ini on. Kalau saya off kan berarti layarnya hidup dua. Ini di depan hidup.
Ini juga hidup. Jadi saya matikan aja. Nah, kalau kita matikan ininya mati. Satu, kalau ini hidup, ini mati. Kalau ini hidup ya, berarti ini yang mati. Jadi kita pilih salah satu. Ini mic eksternal di bawahnya. Kalau pengaturan buat mic bisa kita konekkan di sini. Berhubung saya nggak pakai mic eksternal, jadi skip aja micnya, soalnya saya belum punya lah. Kedalaman dan ketinggian. Nah, ini kalau mau menyelam ini bisa kita atur. Menyelam, mendaki parasut berapa meter, ini pengaturannya bisa dibuat aja sendiri. Ini layar mati kalau merekam. Kalau kita ngerekam itu ini 15 menit perekaman, jadi layarnya bisa mati, tapi merekamnya tetap jalan. Cuman kalau di dinonaktifkan, jadi saat merekam layarnya tetap masih hidup kayak gini. Ini perekaman dengan waktu. Kalau kita mau merekam waktu biar otomatis hidup kameranya. Kalau biasanya kita mau ini kameranya kita tinggal, kita atur waktunya misalnya jam 6 sore. Kita atur jadi waktu jam 6 sore nanti hidup kameranya, ngerekam sendiri. Lalu diatur lagi pas matinya. Jadi walaupun kita tinggal, kameranya akan hidup merekam sendiri. Atau kita atur pagi atau malam, jadi suka-suka aja ngaturnya. Ini mode USB. Ada ya, dikasih juga mode kabelnya tipe C ya. Jadi dicolokin aja sama kamera ini, dicolokin yang buat ngecharge ini ke HP. Jadi datanya bisa langsung kita pindah. Ini pengaturan membuka layar tadi, layar kunci. Ini suara saya buat rendah. Ini kan tinggi kan, ini medium, tinggi. Ini sedang, ini rendah aja. Kalau bisu ya nggak bunyi suara kliknya, suara kameranya. Ini manajemen penanaman, nama folder. Ini saya belum ubah nama. Ini nama folder buat penyimpanan di perekaman kita. Ini nama filenya juga 2025. Itu kalau kita ngerekam, jadi ini namanya. Lanjut, daya mati. Oh, ini otomatis ya, kalau kameranya kita biarkan 30 detik ini bisa mati sendiri. Ini di bawahnya 1 menit, jadi atur aja 1 menit, 2 menit. Ini 1 menit, 2 menit atau sampai 5 menit. Kalau saya di 30 detik.
Ini penyimpanan ya, penyimpanan memori internal kita di kamera ini. Ini ada 47, di bawahnya 47,9 GB. Jadi saya sudah terpakai. Jadi ini yang tersisa 21,4 GB. Ini di sebelahnya kartu SD ya, berhubung saya tidak ada kartu SD. Ini kalau ada kartu SD bisa kita ubah penyimpanannya di kartu SD. Ini bahasa pengaturan bahasa Indonesia ya, cari aja bahasa Indonesia. Ini tanggal dan waktu, reset pabrik, info perangkat, ini nama perangkat ya, Haji Trip, bisa disetel sendiri. Oke, lanjut. Ini biar bisa kayak gini. Jadi saya off kan aja lah. Nih. Kita off kan aja. Ini untuk mengunci layar. Kita hidupkan. Digeser aja ya menghidupkannya. Kita tarik lagi ke bawah itu untuk melihat pengaturan. Ini suara, kontrol suara di kamera. Kalau ini untuk perekaman, di sebelahnya perekaman, layar depan penuh aktif, layar depan penuh nonaktif. Ini kalau mau lihat penyimpanan memori internalnya bisa digeser aja kayak gini ke sebelah kiri. 21,4 GB. Kembalikan lagi. Oke. Jadi itu aja. Jadi kalian bisa setting sendiri nanti mau di settingan mana sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Kalau kalian sudah mempunyai kamera ini atau yang berencana mau beli, ya seperti itulah gambarannya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Saya ingatkan lagi, ini untuk bagi para pemula ya. Kalau yang sudah senior, mohon jangan tertawakan kalau ada yang kurang dari tutorial saya. Itu sajalah yang masih saya pelajari. Ini kalau kita biarkan di pengaturan tadi 30 detik ya mati. Coba saya biarkan dulu selama 30 detik. Itu 5, 4, 3, 1. DJI ini kameranya udah mati ya, mati otomatis kalau enggak digeser-geser. Nah, jadi itu saja dulu video singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bagi kalian yang udah lama pakai ini, kalau ada yang kurang dari saya mohon dimaklumi karena saya juga baru makainya ini. Jadi saya langsung sharing aja di sini. Biar sama-sama belajar. Oke, terima kasih dulu bagi yang nonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.